Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kontrak pembiayaan syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Rahman selaku moderator dan rekan saya Rif'atul Khairiyah. Baik, langsung saja pembahasan materi pertama yang akan dibacakan oleh Rif'atul Khairiyah. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Rif'atul Khairiyah akan menjelaskan mengenai kontrak pembiayaan syariah. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang pengertian pembiayaan syariah. Pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa bentuk, yaitu berupa pembiayaan modal, pembiayaan barang, dan pembiayaan jasa. Perbedaan model pembiayaan tersebut didasarkan atas bentuk kontrak atau akad yang membangunnya. Kontrak Islam tersebut mengharuskan adanya pertautan dua belah pihak, yaitu ijab dan qabul, karena akad tersebut tidak bisa terjadi kecuali adanya kesepakatan antara keduanya. Akad yang masuk dalam kategori ini diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, perwakilan, gadai, mudharabah, dan sebagainya. Selanjutnya, produk kontrak pembiayaan. Produk kontrak pembiayaan ini terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama itu berbasis jual beli. Dalam produk kontrak pembiayaan berbasis jual beli ini terbagi lagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama murabahah. Murabahah adalah pembiayaan akad jual beli dengan margin keuntungan. Nasabah dan LKS membuat perjanjian pembelian suatu objek. LKS baik sendiri atau diwakili nasabah terlebih dahulu membeli objek akad. Kemudian objek akad itu dijual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Konsep murabahah di sini, objek murabahah dijual dengan harga asal ditambah keuntungan. Kemudian, penjual memberitahukan kepada pembeli harga perolehan objek tersebut dengan keuntungan yang diminta. Selanjutnya, yang kedua yaitu tawarruk. Adapun tawarruk adalah jual beli 2 tahap dengan melibatkan 3 pihak. Jual beli pertama antara A dan B secara kredit dan jual beli kedua antara B dan C secara tunai. Dalam tawarruk ini sendiri, objek yang dibeli secara tangguh dijual kembali kepada pihak lain secara tunai. Tujuan dari jual beli tawarruk adalah untuk mendapatkan uang tunai. Yang ketiga ada salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fih dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual muslam ilaih dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Istisna. Istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau juga yang disebut dengan mustahni dan penjual atau pembuat yang disebut dengan syani. Pembiayaan salam dan istisna ini memiliki banyak kemiripan. Sebagian pakar hukum Islam memasukkan istisna adalah bagian dari salam, dan pakar lain menganggapnya sebagai akad yang berdiri sendiri. Perbedaan salam dan istisna terletak pada pembayaran atas barang. Pada salam, pembayaran dilakukan pada saat akad, sedangkan pada istisna, pembayaran dapat dilakukan setelah barang pesanan diterima atau dicicil dalam waktu tertentu. Persamaan dari model salam dan istisna ini adalah keduanya merupakan jual beli yang objeknya belum ada. Harus ada kejelasan karakteristik objek yang dipesan, harga yang disepakati tidak menimbulkan riba, dan tempat penyerahan disepakati secara konkret. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek salam adalah utang, sedangkan istisna adalah barang. Pembayaran salam di muka, sedangkan istisna dapat di muka atau setelah terima barang. Pengakhiran dalam salam untuk memperlambat, sedangkan istisna untuk mempercepat. Dan salam untuk barang-barang yang bisa diukur atau mithliyat, sedangkan istisna untuk barang yang dapat diukur dan tidak. Selanjutnya, produk dari pembiayaan syariah yaitu yang kedua berbasis modal. Berbasis modal ini sendiri terbagi lagi menjadi dalam 2 macam, yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang pertama, musyarakah. Kontrak musyarakah adalah kesepakatan antara 2 pihak dalam hal pokok modal dan keuntungan. Keuntungan yang dibagi berdasarkan porsi modal yang diberikan. Artinya, seberapa kita menanam modal, maka keuntungan kita adalah seberapa banyak kita menanam modal. Selanjutnya yang kedua yaitu mudharabah. Kontrak mudharabah adalah kontrak 2 pihak yang keduanya berhak atas bagian keuntungan. Satu pihak menyediakan modal dan pihak lainnya mengelola modal tersebut. Keuntungan dibagi berdua sesuai kesepakatan.
Di praktikum modern, kontrak mudharabah diperkenalkan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi tahun 1960. Menurutnya, hubungan antara nasabah dan bank dibangun berdasarkan kontrak mudharabah, di mana pihak nasabah menjadi pemilik harta dan bank sebagai pengelola. Bank memiliki hak untuk mewakilkan kepada pihak lain dalam pengelolaan harta tersebut. Jika mudharabah salah satu pihaknya hanya sebagai pengelola, maka musyarakah mensyaratkan semua pihak menyertakan modal dan tenaganya. Selanjutnya, produk dari pembiayaan syariah yang terakhir yaitu berbasis jasa. Dalam berbasis jasa ini sendiri terbagi lagi menjadi 5 topik, yaitu yang pertama, kontrak ijarah. Kontrak ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang dengan pembayaran sewa atau ujroh. Produk berbasis ijarah ini sendiri termasuk yang banyak digunakan akadnya. Akad ijarah dapat digunakan untuk produk pembiayaan maupun jasa. Contohnya dalam pembiayaan ijarah ini dalam LKS yaitu Safe Deposit Box. Yang kedua ada wakalah atau perwakilan. Kontrak wakalah yaitu mengganti peran seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi yang diperbolehkan. Sesuai dengan artinya wakalah atau perwakilan, maka wakalah ini memperbolehkan seseorang untuk melakukan suatu hal apabila diminta oleh orang yang bersangkutan untuk melakukan suatu pekerjaan. Selanjutnya ya kontrak yang ketiga ada kontrak ju'alah. Ju'alah adalah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Misalnya, ada seseorang yang kehilangan untanya, maka dia bilang, barang siapa yang mendapatkan untaku, maka aku akan beri uang. Artinya, di sini jika kita mendapatkan unta tersebut, maka kita akan diberi upah. Sedangkan jika kita tidak dapat mendapatkan unta tersebut, maka upah yang akan kita dapat akan hilang. Namun kita harus tetap bekerja. Di akad jualah ini tidak ada kepastian apakah kita akan mendapat atau tidak. Selanjutnya yang keempat ada kontrak kafalah. Kafalah yaitu menyatukan tanggungan penjamin atas tanggungan orang yang dijamin untuk menetapkan utang, sehingga utang menjadi tanggungan keduanya. Selanjutnya, yang terakhir ada hawalah. Hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Contoh penerapan akad murabahah, tawaruk, salam, dan istisna dalam perbankan syariah. Pertama, pembiayaan modal kerja. Kedua, pembiayaan untuk pengadaan barang. Ketiga, pembiayaan untuk pembangunan rumah. Contoh penerapan mudharabah dalam perbankan syariah. Pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus seperti tabungan haji. Kedua, deposito spesial atau special investment. Ketiga, pembiayaan modal kerja. Berikutnya itu contoh penerapan musyarakah dalam perbankan syariah. Pertama, pembiayaan proyek. Kedua, modal ventura. Contoh penerapan akad ijarah dalam perbankan syariah. Pertama, ijarah multimanfaat atau pembiayaan multiguna. Kedua, ijarah mutayyah bitamlik. Ketiga, skema ijarah dalam MEQ atau perjanjian sewa. Keempat, ijarah mausufah fi alzimah atau sewa iden. Sekian presentase dari kelompok kami. Kami dari kelompok 9, saya sendiri Aulia Rahman selaku moderator, dan rekan saya Rifatul Khairiyah mengucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.